Shalom, kita jumpa lagi di dalam Renungan Harian HKBP Duku Kupang Resort Surabaya Selatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa di surga di dalam Kristus Yesus yang telah memelihara hidup dan kehidupan kami. Kami boleh melewati malam yang gelap. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan kuat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan renungan hari ini. Berkati juga setiap orang yang mendengarkan, agar kami dikuatkan oleh Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan, layakkan kami beribadah di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Senin tanggal 11 November tahun 2024, tertulis dalam kitab Yesaya, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Marjea majolma akan bisuk di bagasan rohana, jalama rohaibana di perbaga rohana. Peringatan tentang berbagai keburukan. Nabi Yesaya memperingatkan bangsa Israel untuk melakukan kehendak Allah. Namun sebaliknya, mereka malah meninggalkan Allah. Itulah dasar peringatan yang disampaikan Nabi Yesaya. Dalam perikop kita bacaan hari ini, ada 6 kali perkataan celaka. Di ayat 8, celaka ditujukan kepada mereka yang mencari keuntungan sendiri. Di ayat 12, ayat 11 ditujukan kepada orang-orang yang memikirkan kenikmatan sendiri. Di ayat 18 ditujukan kepada orang-orang yang membanggakan dirinya sendiri. Dan ayat 20 ditujukan kepada orang-orang yang membalikkan fakta. Ayat ke-21 renungan kita hari ini ditujukan kepada mereka yang merasa puas dengan diri sendiri. Ayat ke-22 ditujukan kepada mereka yang mengeraskan hati. Orang yang menganggap dirinya bijaksana dan pintar, merasa sudah tahu semua, dan merasa lebih tahu daripada yang lain, itu termasuk menyombongkan diri. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Di dalam kitab Roma pasal yang pertama, ayat 21 sampai 22, dikatakan di sana, boleh kami baca dulu. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka membuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Itu yang dikatakan di dalam kitab Roma. Orang yang bijaksana dan pintar harus dapat memisahkan yang baik dan yang buruk. Orang yang bijaksana dan berhikmat dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan menjauhkan segala larangannya. Orang yang bijaksana, pintar dan berhikmat akan dapat mensyukuri segala berkat Tuhan. Itulah gambaran orang bijaksana.
Tidak perlu dikatakan saya ini orang bijaksana dan pintar. Tapi dari segala perilaku perbuatan kita akan tergambarkan bahwa kita adalah orang yang bijaksana dan orang yang pintar. Orang lain bisa melihat kita apakah kita bijaksana dari perbuatan, perilaku kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan menganggap diri kita bijaksana dan pintar kalau tingkah laku dan perbuatan kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Karena orang yang merasa dirinya pintar, lebih tahu dari orang lain, akan jatuh kepada kesombongan. Kesombongan adalah bisa membuat kita terlelap dengan keadaan kita. Kita akan merasa bahwa kita bisa ini dan itu karena kekuatan dan karena kebiasaan kita. Padahal segala sesuatu, semuanya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena hikmat yang dari Tuhan, kita bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jangan sombong, karena orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikan. Jangan menganggap diri kita bijaksana dan pintar kalau tingkah laku kita dan perbuatan kita tidak seturut dengan firman Tuhan. Setiap orang yang menerima hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, kepintaran, kepandaian dari Tuhan, akan bisa melakukan yang terbaik. Bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah orang berhikmat. Karena setiap orang punya kemampuan sendiri dengan pertolongan dan pemberkatan dan pertolongan, juga karena Tuhan memberikan hikmat untuk kita. Baiklah kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kita terima hikmat dari Tuhan, kita pakai hikmat yang dari Tuhan untuk kebaikan-kebaikan. Kita pergunakan hikmat yang dari Tuhan untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang diingatkan kepada setiap kita dalam renungan kita hari ini. Agar kita memakai hikmat dan kebijaksanaan, kepintaran yang dari Tuhan untuk kebaikan sesama, kemuliaan nama Tuhan, dan mampu mensyukuri segala berkat Tuhan. Selamat berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk sapaan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat dengan hikmat yang dari Tuhan, untuk kami boleh berperilaku baik di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk memakai hikmat yang dari Tuhan untuk semua kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala aktivitas kami hari ini kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya melalui hamba-hamba-Mu dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, berkat sukacita bagi setiap kami.
Ampunkan segala dosa kesalahan kami, layakkan kami Tuhan menerima berkat-berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.